Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Karomah Syekh Ubaid bin Abdul Malik. Diriwayatkan bahwa Al-Faqih Ali bin Abdul Alim di waktu kecilnya, pemahamannya kepada ilmu Al-Quran sangat minim. Sehingga pamannya Syekh Ubaid, memasukkan dia dengan saudaranya Husain, kepada Malam Abdurrahim, tempat belajar Al-Quran untuk anak kecil. Dikarenakan Syekh Ubaid yang menjadi wali mereka berdua, setelah saudaranya Abdul Alim wafat ketika Ali berada dalam kandungan. Setelah itu ia berada dalam asuhan Syekh Ubaid. Selama setahun berada di Malam, sang pengajar kemudian mengadu kepada Syekh Ubaid dan berkata, "Anak ini susah fahamnya. Mereka yang sekelas dengannya sudah selesai." Mendengar aduan gurunya, Syekh Ubaid lalu berkata, "Lewati saja bacaannya hingga surat Al-Talaq. Dengan harapan, semoga Allah melancarkan lisannya dan membuka mata hatinya." Maka dilewatilah bacaannya sampai surat At-Talaq. Ajaib! Berkat itu ia dapat menghatamkan Al-Quran dalam setahun. Murid-murid Syekh Ubaid hafal Al-Quran di luar kepala. Al-Faqih Ali berkeinginan menghafal Al-Quran di luar kepala seperti mereka. Akan tetapi Syekh Ubaid memerintahkannya untuk membaca kitab. Syekh Ali berusaha membaca, akan tetapi sulit untuk memahami. Syekh Ubaid menyuruhnya untuk membiarkan bacaan sampai ke bab talak dalam ilmu fikih. Berkatnya Allah membuka pemahaman kepadanya, dan ia dapat melampaui yang lain baik dalam segi keilmuan maupun kewaroannya. Amalia Syekh Ubaid bin Abdul Malik. Suatu ketika, saat Syekh Ubaid bin Abdul Malik berkeinginan untuk tinggal di kediaman Syekh Abu Bakar bin Salim di Linat, Syekh Abu Bakar berkata kepada Syekh Ubaid, "Wahai Ubaid, hendaklah engkau berada di daerahmu dan menjadi penerang dari kegelapan. Adapun Hadramaut tidak membutuhkan sinarmu." Atas dasar itu, Syekh Ubaid kembali ke daerahnya, menghidupkan agama dan memakmurkan dengan bacaan Al-Quran, ilmu, ratib dan wirid. Sehingga banyak dari orang-orang soleh dan ulama dari Hadramaut, daerah Yaman dan daerah bagian timur yang mengunjunginya. Berkat jasanya, muncullah di daerahnya 40 orang alim dan bangunan-bangunan masjid yang berdiri kokoh. Semenjak kedatangan Syekh Ubaid, meluaslah pengajaran di daerah Al-Awalid. Sosoknya terpandang dan memiliki banyak murid dari beberapa penjuru untuk menimba ilmu, tarekat, dan barokah. Beliau bagaikan hujan yang menyirami rerumputan hati. Rumahnya selalu terbuka dan seluruh waktunya dihabiskan untuk menyebarkan dakwah, mengajari orang-orang awam, dan membimbing murid-muridnya. Beliau tenggelam dalam ibadah dan kedermawanan, hingga beliau tidak melihat keberadaan jiwa, hal, dan raganya. Berada dalam fana, dan kecintaan yang benar dan khusus. Bahteranya mengarungi lautan cinta, dipenuhi dengan kemanfaatan di dunia dan akhirat. Menuju pantai keselamatan, tempat ridho dan kemuliaan, di sisi Allah di tempat kemuliaan dan ditampakkannya makam setiap hambanya. Di setiap injakan kaki tersisa keharuman dan kebenaran. Tidak memberikan jalan dan peluang kepada syaiton dan bala tentaranya. Perjalanan hidupnya berada dalam ketaatan dan mujahadah. Menjaga sholat. Waktu membaca surat Yasin berada dalam kesehatan dan kebajikan. Hari-harinya terbebas dari dengki dan kotoran zamannya. Allah menyempurnakan hal tersebut, menambahkan keutamaan dan kebajikannya dengan melipat gandakannya. Allah menjadikan cintanya benar dari hati sanubari dan bukan dari luarnya.